Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang keberagamaan sahabat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan siapa saja sih yang nanti akan menjelaskan dan membantu kalian memahami apa itu keberagamaan sahabat serta bagaimana keberagamaan kelompok Muhajirin dan Ansor. Nah, pertama, Muhammad Najmuddin Al-Hasan dengan NIM 2020310102. Yang kedua, saya sendiri dengan NIM 2020310119. Yang ketiga, Henry Firmansyah dengan NIM 2020310120. Nah, langsung saja yuk. Sekarang kita saksikan videonya dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagamaan sahabat. Apa sih keberagamaan sahabat itu? Nah, secara bahasa, kata keberagamaan berasal dari kata agama yang mendapatkan imbuhan ke dan an di awal dan di akhir katanya. Dalam bahasa Indonesia, kata yang mendapatkan imbuhan ke dan an mengandung makna keadaan atau sifat. Jadi, keberagamaan adalah sifat atau keadaan seseorang yang beragama, yang meliputi keadaan dan sifat atau corak pemahaman, semangat dan tingkat kepatuhannya untuk melaksanakan ajaran yang dianutnya, dan keadaan perilaku sehari-hari setelah ia menjadi pemeluk suatu agama. Nah, dari sinilah muncul berbagai istilah seperti istilah Islam abangan, Islam liberal, Islam santri, dan lain-lain. Sedangkan sahabat, menurut beberapa pendapat, sahabat adalah mereka yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad, yang beriman dengan beliau hingga akhir hayatnya, walaupun mungkin di tengah-tengah sempat murtad, namun pada akhir hayatnya berada dalam keadaan Islam, serta pernah bertemu dengan beliau walaupun tidak bisa melihat beliau karena buta. Nah, jadi keberagamaan sahabat ialah respon dari sahabat terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dituangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap mereka dalam menghadapi suatu hal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang materi tentang keberagaman Muhajirin dan Ansor. Asal-usul dari Muhajirin Ansor yang bertemu pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW beserta pengikut-pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi pada waktu itu para kaum muhajirin itu hijrah bersama Rasulullah untuk menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy. Mereka hijrah ke Madinah, ke tempat orang-orang yang mayoritas beriman kepada Rasulullah. Peristiwa ini merupakan langkah kegiatan dari jihad Rasulullah SAW yang sangat menentukan keberhasilan ajaran Islam di kemudian hari. Kelompok muhajirin adalah kelompok yang menjadi pelaku hijrah dari Mekah, dan kelompok Ansor adalah pendukung dan penolong bagi kelompok muhajirin. Kedua kelompok tersebut memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar perbuatan tersebut. Jadi ketika kaum muhajirin sampai di Madinah, mereka disambut oleh kaum Ansor, kaum penolong, baik diberi harta, diberi rumah, maupun ada juga yang diberi istri. Seperti itu. Jadi mereka saling membantu satu sama lain. Jadi kaum muhajirin dan Ansor tersebut juga mempunyai kedudukan yang cukup tinggi, sehingga pada peperangan bersama Rasulullah mereka selalu ikut, seperti perang Uhud, dan di antara mereka juga ada yang merencanakan formasi dari perang-perang tersebut. Terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Henry Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi keberagaman Muhajirin dan Ansor. Analisis pemaknaan keberagaman kelompok Muhajirin dan Ansor ini mengantarkan pada teknik keberagamaan
sebagai unsur operasional yang mengantar mereka pada produktivitas maksimal. Dilihat dari pilihan teknis, desain keberagamaan merupakan salah satu kemungkinan dari berbagai peluang yang ada dan semuanya boleh dilakukan. Oleh karena itu, teknik keberagamaan pada dasarnya tidak masuk dalam ranah agama, akan tetapi pada pilihan pola keberagamaan yang memiliki kelebihan tersendiri. Jadi kesimpulannya itu keberagamaan sahabat adalah respon seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, baik pernah melihat beliau atau tidak, atau dikarenakan buta, dan beriman kepada beliau hingga akhir hayatnya terhadap wahyu atau agama yang diimaninya, yang kemudian terungkap dalam pembenaran hati, pernyataan lisan, dan perbuatan praktis, di mana esensinya adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.